Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Safitri, kelas 11 RPLA nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan praktek kerja industri saya di BPPT MPV Boy VDC. Tentang VDC Malang. VDC sendiri terletak di Jalan Teluk Mandar Tromol, pos nomor 5, Arjosari, Malang, yang dipimpin oleh Dr. Supandi dan dibimbing oleh Dr. Hendy Murti Susanto. Pertama-tama, apa sih prakerin itu? Prakerin atau biasa disebut praktek kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya. Waktu dan tempat prakerin. Kegiatan prakerin dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 10 Mei 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Teluk Mandar Arjosari, Tromol, Pos 5, Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan dilakukan secara daring atau work from home. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu cara membuat database di aplikasi Navigat Premium. Pertama-tama buka aplikasi Exam dan klik Start My SQL. Berikut adalah tampilan awal Exam setelah di start. Lalu buka aplikasi Navigat Premium. Jika ingin membuat database baru, klik Connection, kemudian pilih jenis database yang ingin dibuka. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya, kita klik database MySQL dan diisi. Jika sudah terisi semua, selanjutnya klik Test Connection. Apabila sudah benar, hasilnya seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah tampilan database. Kemudian klik kanan tabel dari database yang baru dibuat. Setelah itu klik New Tabel seperti berikut. Jika sudah membuka New Tabel, selanjutnya membuat data yang ingin dibuat. Jika sudah membuat data yang diinginkan, selanjutnya klik Query untuk mengetik kode. Lanjut pada pembahasan kedua, yaitu normalisasi. Normalisasi sendiri adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang. Tujuannya menghilangkan dan mengurangi redundasi data, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Macam-macam normalisasi. Yang pertama, first normal form atau biasa disebut 1NF, second normal form atau 2NF, third normal form atau 3NF. Cara normalisasi sendiri, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, kita punya data dari struk penjualan. Kita ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Normalisasi 1. Suatu tabel dikatakan normalisasi 1 jika dan hanya jika setiap atribut data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tabel yang belum dinormalisasikan tadi perlu diubah menjadi seperti ini. Inti dari normalisasi 1 adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang lanjut pada normalisasi 2. Normalisasi 2 sendiri mempunyai syarat adalah tidak diperkenankan adanya practical functional dependency buat tabel. Dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2, ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2 dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Normalisasi 3. Pada normalisasi 3 tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Dari gambar tabel,
Di samping dapat dilihat pada tahap normalisasi 3 menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.